Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Triansanti dengan NIM 2103102123. Di sini saya membuat video jawaban untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti. Yang pertama adalah etika. Ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah, serta norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, etika merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu manusia untuk hidup dalam harmoni dengan lingkungan sekitar dan menjaga kebaikan dan kebenaran dalam tindakan dan perilaku mereka. Yang kedua adalah metafisika, merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat di balik alam nyata dan realitas yang menyertainya. Yang ketiga adalah estetika, merupakan cabang filsafat yang membahas tentang kehidupan, nilai-nilai kesenian, rasa, dan selera manusia dalam mengapresiasi keindahan, serta berkaitan dengan seni dan kreativitas manusia. Yang keempat adalah logika, merupakan cabang filsafat yang membahas tentang cara berpikir yang benar dan rasional, serta aturan-aturan berpikir yang dapat membantu manusia dalam mengambil keputusan dan membuat argumen yang kuat. Yang kelima adalah monoisme, pandangan dalam filsafat yang menyatakan bahwa hanya ada satu substansi dasar yang menyusun segala yang ada di alam semesta. Yang keenam adalah dualisme, pandangan dalam filsafat yang menyatakan bahwa ada dua substansi dasar yang berdiri dan tidak bisa melebur satu sama lain, tetapi membentuk kesatuan dalam kehidupan. Yang ketujuh adalah pluralisme, pandangan dalam filsafat yang menyatakan bahwa ada banyak realitas atau cara pandang yang berbeda dalam memahami dunia dan seringkali dikaitkan dengan pragmatisme, relativisme, konseptual, kontekstual, atau budaya. Pluralisme berbeda dengan konsep monisme dalam metafisika, sedangkan dualisme adalah bentuk terbatas. Yang kedelapan adalah materialisme, yaitu pandangan dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi, dan mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam keberadaan semata. 8. Determinisme, yaitu pandangan dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua peristiwa, keputusan, dan tindakan ditentukan secara casual oleh pilihan atau kejadian yang telah diambil atau terjadi sebelumnya. Yang ke-10 adalah naturalisme, pandangan dalam filsafat yang menyatakan bahwa alam semesta adalah satu-satunya realitas yang ada, dan mengajarkan bahwa hukum alam mengatur struktur dan perilaku alam semesta. Yang ke-11 adalah spiritualisme, yaitu pandangan dalam filsafat yang menyatakan bahwa ada keberadaan dunia non-fisik atau spiritual yang dapat mempengaruhi dunia fisik, dan mengajarkan bahwa manusia memiliki jiwa atau roh yang terpisah dari tubuh fisik. Spiritualisme juga sering dikaitkan dengan agama dan kepercayaan pada kekuatan supernatural. Yang ke-12 adalah hedonisme, yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia, dan mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup dapat dicapai dengan mencapai kesenangan sebanyak mungkin. Hedonisme juga sering dikaitkan dengan gaya hidup berlebih dan perilaku konsumtif. Yang ke-13 adalah utilitarianisme, yaitu pandangan dalam filsafat yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang, dan mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan dapat diukur dengan menggunakan konsep utilitas. Yang ke-14 adalah filsafat barat, yaitu sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat atau osidental. Filsafat barat lebih mengarah pada hakikat manusia dan terbagi dalam 4 periode, yaitu zaman kuno, abad pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Filsafat barat mengajarkan bahwa kebenaran dapat dicapai melalui akal budi dan pengamatan empiris. Yang ke-15 adalah filsafat Islam.
filsafat yang berkembang di dunia Islam dan didasarkan pada ajaran Islam. Filsafat Islam mengajarkan bahwa kebenaran dapat dicapai melalui akal budi dan wahyu, dan seringkali dikaitkan dengan konsep tauhid. Filsafat Islam juga dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti hukum, politik, dan ekonomi. Yang ke-16 yaitu filsafat Timur adalah sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Tiongkok, India, Jepang, Islam, dan Buddhisme. Filsafat Timur menekankan martabat manusia tetapi dengan cara yang sederhana dan menyelaraskan diri dengan lingkungan. Yang ke-17 adalah filsafat politik, adalah cabang filsafat yang membahas tentang kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi dalam suatu negara atau masyarakat. Filsafat politik juga dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti hukum, politik, dan ekonomi, dan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang seperti sudut pandang sosial, agama, dan filsafat. Yang ke-18 adalah filsafat hukum, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat hukum, nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan etika dalam hukum. Filsafat hukum juga dapat dikaitkan dengan aliran hukum alam dan dapat diterapkan pada berbagai bidang, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum internasional. Yang ke-19 adalah filsafat Pancasila, adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Filsafat Pancasila memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Dan yang ke-20 yang terakhir adalah filsafat sejarah. Filsafat sejarah adalah cabang filsafat yang membahas tentang signifikansi hasil, jika ada, dari sejarah manusia. Filsafat sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu filsafat kritis sejarah dan filsafat spekulatif sejarah. Filsafat sejarah dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti hukum, politik, dan ekonomi. Sekian jawaban ujian akhir semester saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.